Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Semoga hari ini teman-teman semua kegiatan dilancarkan ya. Dalam apapun yang teman-teman lakukan, tetap semangat. Dan Thailand kemarin sudah mengumumkan pelatih kepala mereka bergerak cepat, Madam Pang sebagai orang terkuat di Federasi Sepak Bola Thailand mengumumkan Anthony Hudson, pelatih berusia 44 tahun ini terpilih sebagai pelatih kepala Timnas Thailand. Jadi dia mengalahkan nama-nama sebelumnya yang sudah santer beredar, termasuk dengan Shin Tae-yong, ya STY tidak dipilih, termasuk juga oleh Park Hang-seo dan pemain legendaris dari Thailand Kiatisuk Sinamuang untuk tidak berada di sana, dan mereka pilih Anthony Hudson. Anthony Hudson sebenarnya itu masih menjalani tugasnya, jabatannya sebagai Direktur Pengembangan Teknis atau Direktur Teknik lah di Timnas Thailand. Dan dia diambil, ya kenapa dia diambil? Karena dia punya latar belakang sebagai pelatih juga, ya. Dan dia pernah menangani tim U22 Amerika Serikat, tim nasional Bahrain, tim nasional Selandia Baru. Jadi latar belakangnya ini kuat, sehingga perlu untuk mengambil, tidak perlu berpikir panjang. Madam Pang langsung menunjuk Anthony Hudson akan memimpin sementara untuk tim nasional Thailand akan menghadapi kualifikasi untuk Piala Asia. Berbeda dengan Indonesia, karena Indonesia langsung lolos ke putaran final. Karena kita itu dari putaran kedua Piala Dunia masuk ke putaran ketiga, itu sudah menjadi garansi, jaminan buat timnas kita. Nah, Thailand terus sekarang sedang mengarah ke sana, ingin lolos, dan mereka cepat-cepat mengambil keputusan ini untuk segera mengumumkan pelatih kepala mereka, Anthony Hudson. Semoga PSSI juga akan bergerak cepat. Ya. Memang tidak perlu terburu-buru untuk mencari pelatih kepala yang resmi. Sementara tunjuk aja, seperti yang dilakukan oleh Madam Pam, mengambil Anthony Hudson. Nah, kita punya Alexander Zwiers, ya, sebagai direktur teknik, ya. Dan saya kira bisa dimanfaatkan untuk sementara di FIFA Matchday. Kan paling tidak kita ada 2 minggu lebih ke depan menghadapi FIFA Matchday 2 pertandingan. 2 pertandingan itu akan berlangsung di antara tanggal 10 sampai tanggal 18 November. Nah, kita perlu pelatih. Artinya caretaker pun harus ada. Manfaatkan saja Alexander Zwiers. Saya sebagai seorang direktur teknik dan dia punya pengalaman, punya lisensi kepelatihan untuk AFC Pro, punya UEFA A, dan saya pikir wajar-wajar saja kalau memang PSSI sementara menunjuk Alexander Zwiers sambil berpikir untuk mendatangkan pelatih-pelatih yang terbaik, ya, mau siapapun itu, mau kembalinya STY, Jesus Casas, Timur Kapatse yang mesti datang, Paulo Bento, siapapun yang akan datang, ya, mau Frank de Boer, Roberto Carlos, ya siapa lagi, banyak tentunya yang ada, Giovanni Van Bronckhorst, Mark van Bommel, Philip Cocu, semua ya bisa direnungkan baik-baik oleh tim Exco dan juga ketua umum untuk memilih yang terbaik untuk timnas. Tapi kita harus perlu ada pelatih paling tidak menghadapi FIFA Matchday, harus cepat karena kan akan bersiap ya mereka baik yang bermain di Liga Super Indonesia maupun pemain-pemain abroad, Jai Ises dan kawan-kawan yang nantinya akan datang. Tidak salah, apalagi kan kita punya seorang direktur teknik yang punya pengalaman bagus memajukan persepak bolaan usia muda di Jordania, dan dia tidak bisa diragukan lagi untuk jam terbang seorang Alexander Zwiers ini. Ya, dia dimanfaatkan aja. Toh hanya 2 pertandingan, ya. Mumpung ada orang dalam PSSI, ya, yang sudah digaji. Untuk apa kita misalnya mengambil lagi yang lain untuk memberikan gaji lagi, ya. Manfaatkan saja dengan Alexander Zwiers, ya. Dengan contoh yang ada di Thailand yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Thailand, mengapa tidak kita mengambil langkah juga seperti Thailand sambil menunggu pengumuman, misalnya ada pelatih yang sudah benar-benar fix, oke, dan diumumkan secara resmi, ya. Bisa saja itu pelatih itu tunggu karena kesabaran itu bisa diumumkan misalnya setelah usai FIFA Matchday, ya, atau pada bulan Desember, terserah PSSI, karena bola sekarang kan ada di Exco PSSI dan juga Pak Ketua Umum PSSI untuk bisa melihat siapa sosok figur pelatih yang oke. Karena banyak juga yang menilai ada Anueta yang dari Maroko itu yang sukses katanya pernah menangani tim yang bagus, ya siapa aja sebenarnya saya pikir. Mau Walid Halihotchik juga yang membawa Maroko tuh
ke semifinal Piala Dunia di Qatar, bagus-bagus saja. Ya, karena sebelumnya juga kan kita mendengar ada nama sosok misalnya Louis van Gaal, tapi Louis van Gaal kan terlalu tua dan sudah sakit-sakitan. Saya pikir tidak perlu ambil yang mungkin masih banyak di bawah 60. Timur Kapase masih 44, Jesus Casas 51, STY 55 tahun, Paulo Bento 56 tahun. Bisa ya PSSI melihat. Tapi khusus untuk mengantisipasi ke depan dalam jangka pendek ini ya sampai ke pertandingan FIFA Matchday, maka tidak ada salahnya ya PSSI memanfaatkan orang yang sudah ada di tubuh PSSI saat ini ya. Alexander Swiers, dialah yang menurut saya paling pas ditunjuk untuk caretaker menangani timnas kita untuk FIFA Matchday. Siapapun lawan kita mau tandang, kita mau bermain kembali di kandang, itu urusan PSSI yang nanti yang memilih lawan-lawan timnas kita nantinya di FIFA Matchday. Oke teman-teman, sampai di sini saya berbicara untuk sosok Alexander Swiers, direktur teknik kita yang sudah ditunjuk sejak bulan Agustus yang lalu, dan dia terus sekarang bekerja keras membangun arah sepak bola Indonesia yang benar di semua tingkat, di semua level. Ya tentunya dibantu dengan Om Simon Tahamata untuk pengembangan usia muda. Ya, ini adalah kolaborasi yang sangat bagus untuk berjalan ke depan, karena memang usia muda, pembina usia muda kita harus digenjot habis-habisan. Itu yang paling penting. Kompetisi usia muda juga dipikirkan dan bergulir secara rutin setiap musim. Nah itu sangat baik. Di samping kompetisi untuk wanita, karena kita punya tim sepak bola putri kita kan, timnas putri. Ya agak nggak enak kalau kita punya tim nasional yang sekarang ada tapi tidak punya kompetisi. Maka itu sudah dipikirkan oleh PSSI. Siapa tahu di 2026 langsung bergulir dengan adanya konsep-konsep brilian dari seorang Alexander Swiers yang sudah di-hire oleh PSSI. Ya, bagaimana pengalaman dia yang memajukan sepak bola di Yordania bisa ditularkan ke Indonesia. Karena ingat, Yordania juga lolos untuk pertama kali dalam sejarah ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Dengan saya Bung Ropan, ciao.